Kartu Truf China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Menurut laporan media internasional belum lama ini, mengenai analisis dari American Rand Corporation yang menyatakan dalam sebuah laporan tentang status internasional China bahwa China telah memiliki pengaruh ekonomi yang sangat kuat di dunia. China, stop the Chinese. As the election day in the U.S. draws closer, the Trump administration is finding think tanks a convenient platform to launch misinformation against China. Mengapa tidak ada negara di dunia selain China yang bisa membuat Amerika begitu panik dan takut? Analisis laporan dari American Rand Corporation mengakui bahwa kartu truf China saat ini adalah kekuatan ekonomi. Penelitian dan pengembangan Rand Corporation adalah think tank atau lembaga pemikir kebijakan global nirlaba Amerika yang didirikan pada tahun 1948 oleh Douglas Aircraft Corporation untuk menawarkan penelitian dan analisis kepada Angkatan Bersenjata Amerika. Lembaga ini dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri dan berbagai sumbangan swasta. Rand Corporation memiliki misi untuk pemecahan masalah interdisipliner dan kuantitatif dengan menerjemahkan konsep teoritis dari ekonomi formal dan ilmu fisika ke dalam aplikasi baru, menggunakan ilmu terapan dan riset operasi. Mereka menyimpulkan bahwa cara paling efektif bagi China untuk mempengaruhi negara ketiga adalah dengan mengusulkan pembentukan kemitraan, perdagangan, dan investasi. Rand Corporation mengakui cara ini jauh lebih efektif dalam mempromosikan model pembangunan kerjasama daripada mengeluarkan ancaman militer langsung seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Para pakar dari Law Institute mengkonfirmasi kesimpulan dari analisis Rand Corporation menyatakan kekuatan ekonomi adalah sumber daya utama dari China. Dari sisi kapasitas ekonomi, Beijing menempati peringkat pertama di kawasan Asia Pasifik dengan indeks 98,9. Sedangkan Amerika Serikat hanya 87,7. Sedangkan dalam hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, indeks China jauh melampaui Amerika Serikat sebesar 37,2 poin. Jadi, kesimpulan Rand Corporation adalah pengaruh ekonomi China terus tumbuh dan masih akan terus meningkat. Menurut perhitungan para pakar ekonomi dari Australian National University dan Cornell University, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan China dari tahun 2021 hingga 2030 dapat mencapai 7,5%. Hal ini membuktikan kata pepatah kuno bahwa dapat memahami dan mengerti orang lain adalah suatu kebijaksanaan. Dapat mengerti dan memahami diri sendiri adalah suatu kecerdasan. Dalam persaingan antara China dan Amerika Serikat, jika baik China maupun Amerika dapat dengan jelas memahami keunggulan sendiri atau kekuatan pihak lain, maka baik bagi China maupun Amerika dapat mengadopsi strategi terbaik untuk menghadapi perubahan besar yang tak terlihat dalam satu abad ini. Saat ini, Rand Corporation dengan belak-belakan mengatakan bahwa kartu truf China adalah kekuatan ekonomi, dan kesimpulan mereka telah didukung dengan berbagai data yang juga telah mengungkapkan fakta ini. Harus diakui, perkembangan ekonomi China yang sangat pesat memang telah meningkatkan daya saing China secara keseluruhan dan secara global. Sejak masa reformasi dan keterbukaan China pada tahun 1978 oleh legendaris Deng Xiaoping, perekonomian China telah mencapai perkembangan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengembangan manusia. Rand Corporation menekankan hal ini berkat fakta bahwa China telah berada di jalan yang benar, disertai dengan kerja keras dari 1,4 miliar penduduknya.
Oleh karena itu, periode sejarah ini sangat penting bagi China secara keseluruhan dan sebagai hasilnya, China secara bertahap mulai mewujudkan mimpinya menjadi negara yang maju dan kaya. Namun, Rand Corporation juga mengingatkan bahwa proses ini masih akan terus berlangsung karena potensi ekonomi raksasa China belum sepenuhnya dirilis. Menurut prediksi dari pakar ekonomi Amerika Serikat dan Australia, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan China dari tahun 2021 hingga 2030 akan melampaui 7,5%. Jadi, tidak diragukan lagi, data ini sangat menarik untuk ekonomi yang sudah besar seperti China. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila China telah menjadi lokomotif ekonomi dunia yang akan membawa perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang. China harus menghargai kesempatan bersejarah ini dan terus meningkatkan daya saing komprehensifnya. Perbandingan secara keseluruhan antara China dan Amerika Serikat, keunggulan utama China terletak pada ekonomi. Sebagai dua negara adidaya dunia, jika kita membandingkan situasi secara keseluruhan, mungkin tidaklah sulit untuk menemukan bahwa Amerika Serikat memang masih memiliki keunggulan yang lebih jelas atas China dalam hal politik, budaya, dan kekuatan militer. Memang tidak begitu mudah untuk menyalip Amerika untuk sementara waktu, kata Rand Corporation. Akan tetapi di bidang ekonomi, walaupun masih ada kesenjangan tertentu antara China dan Amerika Serikat, tetapi ada kemungkinan sangat besar bahwa kekuatan ekonomi akan menjadi bidang pertama yang akan menyalip Amerika dan bahkan akan mencapai 2-3 kali lipat skala Amerika saat ini. Karena perekonomian China masih tumbuh pada tingkat yang tinggi, sementara Amerika Serikat sudah menunjukkan tren penurunan yang cukup jelas. China harus terus meningkatkan dan memperdalam keunggulannya, meningkatkan investasi besar-besaran di bidang ekonomi, dan berusaha menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang. Tentu saja, menurut Rand Corporation, China akan terus bekerja keras di bidang lainnya juga. Pada saat yang sama, keunggulan Amerika Serikat yang lebih besar dalam beberapa aspek seperti militer dan budaya tidak berarti bahwa China tidak memiliki peluang untuk menang. Misalnya, jika Amerika Serikat bersikeras melakukan provokasi di pintu depan halaman China, jelas China memiliki keunggulan lokal karena kekuatan militer China dapat memblokir kapal Indo-Amerika di area laut di luar 5.000 km jauhnya. Rand Corporation juga menambahkan, sebagai hegemoni dunia saat ini, Amerika Serikat sangat khawatir dengan kebangkitan China yang begitu cepat. Amerika telah berusaha menahan dan memblokir pertumbuhan China sebagai pesaing yang kuat. Sepanjang sejarah, memang tidak ada negara yang dapat bangkit tanpa kesulitan, apalagi untuk berdiri dan bersinar di tengah panggung dunia. Seperti halnya ketika Amerika Serikat menggantikan Inggris Raya sebagai superpower nomor 1 di dunia di abad ke-19. Namun, seperti yang selalu ditekankan bahwa China selalu menganut konsep pembangunan damai dan kerjasama win-win. Sebenarnya ada banyak peluang kerjasama antara dua superpower ini. Seperti kutipan kata Presiden Xi, Samudra Pasifik cukup besar untuk menampung China dan Amerika Serikat. Tantangan yang dihadapi oleh kedua gajah raksasa ini sebenarnya sangatlah terbatas. Namun, sebaliknya potensi kerjasama tidak ada batasnya. Jika Paman Sam bisa melihat lebih jauh dan bersedia melepaskan pemikiran zero-sum game, Amerika Serikat China pasti akan mampu menulis babak baru sejarah hubungan Amerika Serikat China
yang juga akan memberikan kontribusi baru untuk masa depan umat manusia. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini untuk mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!